Sekarang kita akan membahas Chinaware. Chinaware yaitu peralatan pecah belah yang terbuat dari keramik, porselin atau tembikar yang digunakan untuk tempat makan serta berfungsi sebagai penunjang penampilan penghidangan di meja tamu. Kita mulai dari show plate, merupakan piring yang digunakan untuk acara-acara tertentu dan memiliki dekorasi-dekorasi yang khusus pada show plate tersebut. Show plate ini digunakan pada acara-acara khusus yang dipakai sebagai alas atau hiasan, memiliki diameter 28 sampai 31 cm. Berikut adalah gambar dinner plate yang biasa disajikan untuk hidangan utama atau main course. Pada umumnya dinner plate ini lebih kecil ukurannya dari show plate. Berikut adalah dessert plate. Dessert plate ini untuk menyajikan hidangan pembuka atau appetizer, hidangan penutup atau dessert, dan untuk underliner. Memiliki diameter 20 sampai 22 cm. Gambar berikut adalah bread and butter plate atau yang disingkat menjadi B&B plate. Piring ini untuk menyajikan bread dan butter. Pada jamuan resmi, bread dan butter selalu disajikan agar tamu dapat menikmati bread dan butternya sambil menunggu sajian atau giliran berikutnya. Juga dapat sebagai peneman sajian sup. Bread dan butter ini akan di clear up nantinya pada saat akan menyajikan dessert atau hidangan penutup. Berikut kita akan melihat gambar dari sup bowl atau sup tureen yang merupakan alat saji untuk menyajikan sup. Biasanya porsi untuk 3 sampai 5 porsi tergantung pada ukuran sup tureen tersebut. Gambar yang berikut adalah soup cup and saucer. Saucer dikatakan di sini adalah sebagai tatakan atau alas. Soup cup ini adalah alat untuk menyajikan sup untuk per porsi atau per orang. Slide berikut kita akan melihat gambar dari Chinaware seperti coffee cup and saucer, tentunya untuk menyajikan kopi, dan gambar yang di tengah ini adalah tea cup and saucer, tentu untuk menyajikan sajian teh, dan yang gambar terakhir pada slide ini adalah salt and pepper shaker atau biasa disebut juga dengan cruets, yaitu untuk menyimpan garam dan merica di atas meja makan. Pada slide terakhir ini adalah gambar dari perwakilan Chinaware, yaitu butter dish, merupakan tempat menyajikan butter yang dilengkapi dengan tutup untuk mencegah butter cepat meleleh. Demikianlah penjelasan mengenai Chinaware atau crockery melalui gambar. Diharapkan kalian dapat mengingat kembali gambar dan fungsinya. Berikut kita akan membahas glassware. Glassware adalah peralatan restoran yang terbuat dari bahan kaca atau kristal, digunakan untuk penyajian minuman sesuai dengan jenis gelasnya dan ditata di atas meja. Jenis glassware terdiri dari stem glass atau yang bertangkai dan unstem glass atau tidak bertangkai. Berikut kita akan mempelajari berbagai macam bentuk gelas dan fungsinya. Yang pertama adalah water goblet. Water goblet ini adalah gelas untuk menyajikan air mineral atau air es. Gambar berikutnya bisa kita lihat di situ ada red wine dan white wine glass. Bukan tanpa maksud, ukuran gelas ternyata dapat membuat rasa dan pengalaman menyesap anggur jadi jauh lebih nikmat. Red wine glass atau gelas anggur merah memiliki diameter bagian bibir pada gelas ini lebih kecil daripada bagian tengah gelas. Bowl dari red wine glass juga memiliki bentuk yang lebih besar. Sedangkan white wine glass atau gelas anggur putih ini memiliki ukuran bowl yang lebih besar dari flute glass tetapi lebih kecil dari red wine glass. Slide berikut adalah burgundy wine glass untuk menyajikan anggur atau burgundy. Berikutnya ada tulip champagne glass, yaitu untuk menyajikan champagne, tetapi yang sering dipakai adalah champagne flute karena menahan bubble atau gas CO2 tidak cepat menguap. Berikutnya adalah cocktail glass atau martini. Gelas ini untuk menyajikan koktail atau martini. Berikut adalah gambar hurricane glass atau classic tropical cocktail glass. Dan gelas ini untuk menyajikan koktail dan mocktail. Gambar berikutnya adalah sherry glass untuk menyajikan koktail jenis sherry. Terakhir kita lihat pada slide ini adalah old fashioned glass, yaitu untuk menyajikan minuman keras atau alkohol dengan menggunakan es. Gambar berikut adalah highball glass, yaitu untuk menyajikan spirit with mixer,
Contohnya whiskey coke, vodka tonic, gin tonic, dan soft drink. Berikut yang di tengah adalah jus gelas, tentu untuk menyajikan berbagai jenis jus. Terakhir dari slide ini adalah beer glass, tentu untuk menyajikan bir. Slide terakhir ini adalah wine carafe, yaitu berfungsi untuk menyajikan wine jika tamu membeli wine by carafe. Demikianlah penjelasan dari aneka macam gelas atau glassware. Mudah-mudahan kamu dapat mengingat kembali bentuk dan fungsi daripada glassware tersebut. Berikut kita akan membahas silverware, yaitu peralatan makan dan minum yang terbuat dari silver atau perak atau stainless steel, aluminium maupun plastik. Namun untuk plastik tidak digunakan di restoran ya, tetapi digunakan pada catering box atau lunchbox atau nasi kotak saja. Berikut kita akan melihat gambar-gambar dari macam-macam silverware atau cutleries. Gambar berikut adalah dinner knife, dinner fork, dan dinner spoon. Ketiga alat ini adalah alat makan hidangan untuk makanan utama atau main course. Kemudian kita lihat gambar berikutnya adalah dessert knife, dessert fork, dan dessert spoon. Alat ini untuk alat makan hidangan dessert seperti cake atau juga untuk hidangan pembuka seperti appetizer. Berikut adalah stick knife dan stick fork untuk alat makan hidangan berupa stick. Berikut kita lihat ada gambar fish knife dan fish fork. Alat ini untuk alat makan hidangan yang terbuat dari ikan. Fish knife dan fish fork ini memiliki keunikan tersendiri yang terlihat dari ujung terlihat lebih runcing, dan ini berfungsi untuk mengeluarkan duri ikan apabila terdapat pada hidangan ikan tersebut. Berikut adalah gambar B&B knife dan butter spreader. Kedua alat ini memiliki fungsi yang sama, yaitu pada hidangan bread dan butter untuk mengoleskan butter. Nah, alat ini biasanya disandingkan bersama dengan B&B plate pada saat penataan meja nantinya. Gambar yang berikut adalah caviar knife, yaitu pisau khusus untuk caviar atau telur ikan sturgeon. Slide berikutnya adalah oyster fork dan snail fork. Kedua garpu ini adalah garpu khusus untuk oyster fork untuk hidangan kerang atau oyster, sementara snail fork adalah garpu khusus untuk hidangan keong. Keduanya adalah jenis moluska. Slide berikut kamu bisa melihat ada gambar dari soup spoon untuk alat makan hidangan sup. Kemudian yang di tengah tea or coffee spoon, yaitu sendok untuk teh atau kopi. Dan gambar terakhir itu adalah sugar spoon atau sendok untuk gula pasir, di mana ukuran dari sugar spoon ini lebih kecil dari tea or coffee spoon. Slide terakhir dari macam-macam silverware atau cutleries ini, kamu bisa melihat ada gambar jam spoon, yaitu sendok untuk selai atau madu, di mana lekukan di pegangan sendok berfungsi untuk meniriskan selai atau madu di tepi jar setelah digunakan. Gambar berikutnya adalah long bar spoon, yaitu sendok panjang untuk digunakan di bar. Yang terakhir bisa kamu lihat duck spoon, yaitu digunakan pada oriental service untuk menyajikan sup. Demikian gambar-gambar dari aneka macam silverware. Semoga kamu masih bisa mengingat bentuk gambar dan fungsinya. Sekarang kita akan membahas halloware. Apa itu halloware? Halloware merupakan semua peralatan di restoran yang memiliki rongga. Dapat terbuat dari keramik ataupun stainless steel. Berikut adalah gambar dari macam-macam halloware. Bisa kamu lihat tea or coffee pot, yaitu tempat menyimpan teh atau kopi yang sudah siap untuk disajikan. Gambar berikutnya adalah water pitcher atau water jug, yaitu tempat menyimpan air mineral atau air es. Slide berikut kamu bisa melihat sugar bowl, tempat untuk menyimpan gula pasir di atas meja. Kemudian milk jug, tempat untuk menyimpan susu cair yang akan disajikan. Dan gambar yang terakhir adalah egg stand, tempat menyimpan telur rebus. Slide berikutnya yaitu gambar sauce boat, tempat menyimpan saus yang akan disajikan. Kemudian yang di tengah food cover, yaitu penutup makanan yang sudah ditata di atas piring. Dan oval silver platter
merupakan piring tempat penyimpanan makanan yang akan disajikan di hadapan tamu dalam penataan Russian service. Amati kembali ya macam-macam dari Hollowware tadi sehingga kamu dapat mengingat bentuk dan kegunaan dari setiap peralatan tersebut. Nah, sekarang kita mempelajari atau mengamati gambar other equipment dan aksesoris pada penataan meja. Other equipments ini merupakan peralatan penting yang dibutuhkan pada penataan dan pelayanan makanan nantinya. Sekarang kita melihat ada gambar baki di situ dengan berbagai macam bentuk. Kita menyebutnya round tray dan rectangular tray. Kalau round tray itu adalah baki yang berbentuk bulat atau bundar, sementara rectangular tray adalah baki persegi panjang. Alat ini berfungsi untuk membawa peralatan maupun membawa pesanan tamu. Berikutnya, kamu bisa melihat gambar dari salt and pepper shaker atau crutch, kemudian flower vase, table number, di mana table number ini berfungsi kepada server untuk mengingat mereka mengantarkan pesanan dan juga sebagai patokan pada kasir pada saat pembayaran pesanan tamu. Dan gambar yang terakhir adalah candle holder, yaitu tempat menyimpan lilin. Slide berikutnya kamu bisa melihat bread basket, yaitu tempat menyimpan soft roll saat penyajian bread and butter. Kemudian card menu, yaitu kartu menu, mana kartu menu ini berfungsi kepada tamu dan kepada pelayan sendiri, kepada tamu untuk sebagai patokan menu pilihan dan kepada server atau pelayannya dapat menjelaskan menu-menu yang ada atau yang sedang dipesankan oleh tamu tadi. Kemudian gambar berikutnya adalah bill holder, yaitu tempat menyimpan bill, dan gambar terakhir captain order untuk menulis pesanan ketika taking order. Slide berikutnya kamu bisa melihat ada gambar wine cooler, yaitu tempat menyimpan wine yang sudah dibeli oleh tamu agar tetap dalam suhu yang sesuai. Kemudian clamp, yaitu serving spoon dan fork untuk mengambil makanan. Gambar berikutnya adalah ice tongue untuk mengambil es batu, dan ice cream scoop, yaitu alat untuk mengambil ice cream. Dan di gambar terakhir adalah can opener untuk membuka tutup botol. Demikianlah gambar dari other equipment dan aksesoris pada penataan meja. Diharapkan kamu dapat mengingat kembali gambar-gambar tersebut serta dapat menyebutkan nama dan juga fungsinya. Berikut kita akan mempelajari aneka macam alat hidang. Alat hidang yang dimaksud adalah alat hidang yang biasa digunakan pada hidangan buffet. Berikut adalah beberapa contoh aneka macam alat hidang, baik secara modern maupun tradisional. Seperti kamu lihat, serving dish. Serving dish merupakan peralatan modern yang memiliki fungsi untuk menghangatkan makanan dan sebagai mesin penyaji makanan. Dan gambar berikutnya adalah gerabah, yaitu peralatan tradisional dan sama memiliki fungsi untuk menyajikan makanan. Kedua alat ini dipakai pada hidangan buffet. Alat hidang lainnya dapat kamu lihat seperti cake tongs, yaitu alat untuk mengambil makanan yang disajikan di buffet. Kemudian ladle, yaitu alat untuk mengambil makanan yang berkuah. Gambar berikutnya adalah underliner yang merupakan chinerware yang dijadikan sebagai alas untuk menaruh cake tongs dan ladle di buffet. Jenisnya dapat berupa dessert plate. Gambar berikutnya kamu bisa melihat food tag, yaitu benda yang berfungsi untuk memberikan daftar nama makanan yang disajikan atau ditampilkan. Sekarang akan ditampilkan berbagai macam peralatan untuk hidangan khusus. Bisa kita lihat dari gambar lobster crackers, yaitu tang untuk memecah cangkang dari lobster. Kemudian ada gambar lobster picks, yaitu gambar untuk mengorek daging lobster. Gambar berikutnya yaitu snail tongue yang merupakan jepitan untuk hidangan keong. Dan gambar yang terakhir itu adalah snail dish, yaitu piring khusus untuk hidangan keong. Slide berikutnya kamu bisa melihat gambar dari grape scissors, yaitu gunting untuk anggur, nut crackers, tang untuk memecah buah kenari atau kacang-kacangan yang disajikan dengan kulit. Gambar berikutnya adalah jam dish, yaitu mangkok untuk selai,
dan honey atau sirup jug, yaitu botol madu atau botol sirup. Slide terakhir adalah toast holder, yaitu tempat toast atau roti bakar. Berikut adalah materi pembersihan peralatan. Cara membersihkan restoran equipment di sebuah restoran merupakan bagian yang penting. Perawatan dan kebersihan peralatan yang digunakan di restoran atau bar agar selalu dalam keadaan bersih. Dan bukan hanya sekedar terlihat bersih, tapi harus pula bersih dari penyakit atau hygiene, merupakan tugas bagian dari stewarding. Cara pembersihan yang umum dilakukan di hotel atau restoran dibedakan menjadi dua, yaitu washing restaurant equipment dan polishing restaurant equipment. Pencucian peralatan restoran atau washing restaurant equipment adalah suatu proses pencucian, tidak terbatas hanya pada salah satu jenis alat, tetapi semua jenis alat yang digunakan di restoran untuk keperluan tamu yang makan dan minum. Merupakan keharusan bahwa setiap alat yang kotor harus dicuci terlebih dahulu sebelum digunakan sesuai dengan keperluan dan dengan memperhatikan 3 prinsip pokok dalam melaksanakan proses tersebut, yaitu cepat dan tepat, yang kedua bersih, bebas dari sisa makanan, debu dan lain-lain, dan yang terakhir sanitasi atau bebas dari kuman. Dengan memperhatikan dan melaksanakan ketiga prinsip di atas, dengan sendirinya akan menimbulkan beberapa hasil positif dari lingkungan food and beverage service, yaitu 1. Terjaminnya efisiensi waktu, 2. Menciptakan suasana bersih, dan yang ketiga, turut menjaga kebersihan tamu yang makan minum di restoran. 2. Cara lain yang dilakukan untuk membersihkan yaitu dengan cara memoles peralatan restoran atau biasa disebut dengan polishing restaurant equipment. Polishing adalah suatu proses pekerjaan membersihkan dengan cara mengkilapkan peralatan restoran. Tujuan dari polishing adalah untuk mengkilapkan, membersihkan, dan menghaluskan alat yang khususnya terbuat dari bahan silverware dengan cara digosok. Bahan dan alat yang digunakan untuk polishing adalah air panas, air jeruk nipis, napkin, dan bowl. Polishing pada beberapa peralatan makan dan minum antara lain 1. Polishing silverware, yaitu kelompok dari silverware sesuai dengan jenisnya. Kedua, polishing china-ware yang dikelompokkan hanya khusus untuk china-ware sesuai dengan jenisnya. Dan berikutnya polishing glassware, yaitu dikelompokkan khusus pada glassware untuk sesuai dengan jenisnya. Demikian paparan dari KD 3.3 menganalisis peralatan makan dan minum serta alat hidang. Diharapkan setelah mempelajari materi ini, kalian dapat menjelaskan pengertian, fungsi, dan dapat mengklasifikasikan, menentukan prinsip, menentukan peralatan, menganalisis komposisi, menentukan alat dan bahan pembersih untuk peralatan makan dan minum serta alat hidang, dan juga kalian diharapkan dapat memilih kebutuhan alat makan dan alat hidang, kemudian menganalisa kebutuhan alat makan dan minum serta membersihkan peralatan makan dan minum dari alat hidang tersebut. Demikian paparan, semoga bermanfaat. Terima kasih.